Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita tentu tahu ya, Abu Jendes ini, saya bilangnya Abu Jendes saja ya, nggak enak bilang janda ya. Jadi Abu Jendes nggak apa-apa, bukan nama asli ini kan, nama aslinya Permadi Arya. Jadi kalau bicara tentang Abu Jendes, kemudian asosiasi kita semua mengarah pada upaya-upaya dia untuk berbenturan dengan kepentingan umat Islam, selalu berseberangan dengan upaya-upaya para ulama untuk menegakkan syariat. Dan kita tahu ini ada kabar lagi di fajar.co.id Selasa 26 Januari. Jadi baru kemarin kabarnya, Ustadz Tengku Zulkarnain, ini judulnya, cuitannya dianggap hina agama Islam, Tengku Zul minta Abu Janda diproses hukum. Ya memang sebetulnya speechless juga ya kalau bicara Abu Jendes ini. Ini mengakunya orang Islam tapi selalu bikin masalah buat umat Islam itu sendiri. Jadi saya nggak tahu ini tipe orang seperti apa. Barangkali kalau sekarang Tengku Zulkarnain yang berbicara, mudah-mudahan ada penjelasan juga ya dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Agim. Ini bagaimana dengan profil orang yang seperti ini? Apakah dibiarkan saja atau harus segera diambil sebuah tindakan ya? Ini kita cermati kabarnya. Ustadz Tengku Zulkarnain meminta aparat hukum tak tinggal diam atas cuitan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda. Ustadz Tengku Zul menilai status Permadi di akun Twitternya yang menyebut Islam sebagai agama yang arogan merupakan sebuah penghinaan. Ada di dalam tapi terus seperti yang menjelek-jelekan Islam. Agama Islam mengharamkan sesuatu itu untuk orang Islam saja, tidak ada paksaan bagi umat lain. Abu Janda bilang Islam arogan. Salahkah jika Islam mengatur umatnya? Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 menjamin pelaksanaan agama 100%. Polisi mohon proses hukum orang ini sebelum umat Islam marah, kata Tengku Zul dikutip fajar.co.id di akun Twitternya Selasa 26 Januari. Cuitan itu menyertakan screenshot balasan Permadi Arya. Dengan gamblang ia menyebut Islam sebagai agama pendatang yang arogan di Indonesia. Jadi Anda ada di posisi yang mana, Abu Jendes? Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam sebagai agama pendatang dari Arab kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat, kata Permadi di kolom komentar unggahan Tengku Zul Minggu 24 Januari. Nah, di titik inilah kemudian mantan Wasekjen MUI ini minta polisi segera memproses Abu Janda atas balasannya itu. Terlebih kasus penghinaan agama bukan delik aduan. Dirinya juga khawatir jika polisi tidak bergerak, maka umat Islam bisa kehilangan kesabaran. Ya betul, kita selama ini mencoba untuk bersabar atas segala daya dan upayanya Abu Janda, Abu Jendes yang terus memojokkan posisinya umat Islam, yang terus mencoba menghantam upaya-upaya pengembangan umat Islam. Menghina agama bukan delik aduan. Pasal 156A KUHP mengancam 5 tahun penjara. Tapi jika polisi masa bodoh tidak mau proses dan umat Islam hilang kesabarannya, saya khawatir para ulama tidak akan menyalahkan siapa saja pemuda Islam yang mau menyelesaikan kasus orang ini di luar hukum, sebutnya. Nah, ini kan ngeri sekali kalau sampai terjadi. Jadi mestinya aparat penegak hukum mampu mencerna, mampu menelaah, mampu melihat positioning Abu Jendes hari ini di Indonesia yang terus-terusan berupaya mengobok-obok ketentraman umat Islam. Tanya itu, Tengku Zul juga meminta Wapres RI Kiai Haji Ma'ruf Amin segera memerintahkan kepolisian bertindak atas tulisan Permadi Arya itu. Ya karena kita tahu Pak Wapres ini kan tokoh yang tertinggi di MUI bahkan ya, dan menjabat sebagai Wapres dari ulama, mestinya kan berbicara, mestinya kan mencoba untuk meredakan keriuhan yang ada di masyarakat akibat ulah dari Abu Jendes ini. Mohon Bapak perintahkan polisi untuk proses hukum Abu Janda. Kalau tidak, saya khawatir jika tidak diproses akan ada umat Islam yang marah dan bertindak di luar hukum. Malu NKRI di mata dunia. Matur nuwun Yai, tegasnya. Ya, Abu Jendes ini memang mencoba juga memberikan klarifikasinya atas balasan cuitan Tengku Zul. Menurutnya, sikap arogan umat Islam dikarenakan sudah menginjak-injak budaya kearifan lokal. Ritual tradisi asli dibubarin alasan syirik, pakai kebaya dibilang murtad, wayang kulit diharamin, dan masih banyak lagi upaya penggerusan pemusnahan budaya lokal dengan alasan syariat. Kalau nggak mau disebut arogan, ya jangan injak-injak budaya kearifan lokal dong, Tad, katanya memberikan penjelasan. Waduh, Abu Jendes ini belajar Islamnya di mana ya? Ini kok seperti yang tidak paham bagaimana konsep Islam yang sebenarnya dalam melihat persoalan
persoalan-persoalan itu? Yang pertama, tentu sudah jelas, Islam mengatur umatnya saja gitu. Ya umat yang lain terserah gitu. Seandainya ada yang tidak bersedia mengikuti aturan yang diajarkan Islam, kan memang juga tidak ada paksaan. Soal ritual sedekah ke laut, itu kan jelas syirik. Masa sedekah ke laut itu kan memuliakan makhluk lain selain Allah. Apalagi kondisi hari ini serba terpuruk perekonomian kita, ditambah lagi bencana di sana sini, kan sedekah lebih baik pada orang-orang yang membutuhkan. Perkara kebaya dilarang kan bukan kebayanya, kan auratnya. Dia tinggal pakai kebaya yang menutup aurat, selesai tuntas. Abu Jendes ini selalu seperti yang berupaya terus-menerus mencari celah kesalahan umat Islam di Indonesia. Padahal Anda sendiri umat Islam. Terus kalau Anda Abu Jendes ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh ulama, ya sudah, nggak ada masalah. Tugas ulama itu kan hanya sekedar menyampaikan. Anda bisa sepakat untuk sepakat, atau Anda bahkan bisa sepakat untuk tidak sepakat. Ya bukan bebas-bebas saja, katanya ini negara demokrasi. Tapi kok Anda menghantam terus kerjaannya? Anda memperkeruh suasana umat Islam di Indonesia. Astagfirullah. Nah ini ada yang lebih ngaco lagi nih dari Abu Jendes. Katanya wayang kulit diharamkan. Baca dong sejarah. Wayang kulit justru dipakai Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Bagaimana ceritanya Anda bilang wayang kulit diharamkan? Ampun. Ini Anda kayaknya kurang baca juga ini. Atau Anda dapat masukan selintas-selintas kemudian Anda sampaikan. Anda disetor bahan oleh pihak lain, kemudian tugas Anda adalah menyampaikannya. Barangkali begitu ya tugas Anda ya. Sehingga selalu apa yang Anda utarakan itu dangkal gitu. Nggak jelas, ngaco, menyesatkan. Itu berbahaya sekali. Jadi saya kira sepakat sekali dengan Tengku Zul bahwa orang ini harus segera diproses, ini harus segera diamankan ini. Kalau tidak dia akan terus-terusan memperkeruh ketentraman umat Islam di Indonesia. Padahal umat Islam sekarang harusnya bekerja sama-sama bergotong royong dengan pemerintah, dengan semua stakeholder Indonesia untuk kembali meningkatkan taraf hidupnya, untuk kembali meningkatkan kesejahteraannya, untuk kembali pulih dari pandemi COVID-19 ini. Dan Anda kerjanya cuma bikin riuh saja di media. Semoga saran Tengku Zul didengarkan oleh Wapres Yai Ma'ruf Amin dan tentu juga oleh penegak hukum.